Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, lagu yang bergaung Solo Bukan Gibran, Solo Bukan Gibran dalam kampanye Akbar Ganjar Pranowo Mahfud MD gitu ya, di tanggal 10 ini gitu teman-teman, di saat paslon lain itu mengadakannya di Jakarta, di GBK dan di JIS, tapi Ganjar Mahfud itu mengadakannya di Solo. Pasti ada suatu makna yang ingin disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan juga PDIP. Pertama mungkin mau menunjukkan makna bahwa Jateng Solo itu masih kandang banteng gitu ya, dan mungkin sebagai bentuk perlawanan atau intimidasi yang tidak mempan kepada kubu PDIP dan Ganjar gitu. Makanya mereka masuk ke kandang Gibran, yaitu di Solo gitu teman-teman, dan ini sangat luar biasa ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Dan pastinya Bapak Ganjar Presiden. Kita ini luar biasa sekali dengan jaket bombernya. Kita jadi ingat film di era tahun 90-an. Ya, teman-teman bisa dengar dengan jelas ya. Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Itu diulang-ulang ya, teman-teman. Keren-keren. Kandang banteng nih ya. Lihat penuh nih. Ini akar rumput nih guys. Ya, ada Pak Ganjar, Mas Alam, dan istri Pak Ganjar ya, ikutan meramaikan. Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Lawan politik dinasti, ayo jaga demokrasi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Anda dengan Pak Jokowi hubungannya jadi
pisah jalan itu betul hanya karena pilihan pilpres atau ada hal yang lain? Enggak, cuma pilihan pilpres. Ya terutama ketika saya sampai Gibran benar-benar dideklarasikan sebagai calon, itu masih berharap politiknya Pak Jokowi adalah politik merah. Masih berharap di situ. Jadi ketika kemudian Gibran dicalonkan dengan ada pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, nah di situ merasa ya ini sudah nggak bisa satu jalan. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan Mas Andi. Iya, di saat itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Ya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak PSI, masalah? serius saya nggak terlalu masalah. PSI Masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, nggak saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, nah, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Ya, jadi Bapak Andi Wijayanto ini adalah orangnya Jokowi ya dulu ya. Karena beliau inilah Gubernur Lemhanas. Jadi Lemhanas itu yang saya baca non kementerian tapi setingkat menteri, jadi mengatur dan mengurus perihal transisi kepemimpinan dan hal-hal strategis lainnya gitu ya teman-teman. Dan di sini menurut Pak Andi gitu ya, memang sudah sangat jelas ya Pak Jokowi itu mendukung 02, dan kalau kita cermati pernyataannya memang Jokowi sudah bukan PDIP ya, dan ulang tahun PDIP terakhir juga kemarin nggak datang lagi gitu ya, dan anak Pak Jokowi juga ada di sisi Prabowo dan sudah bisa dipastikan ini adalah pertarungan Jokowi dan partai yang membesarkannya ya. Kalau teman-teman suka nonton cerita silat tuh kan biasa ada murid pertamanya sang guru kayak Wiro Sableng tuh kan, murid pertamanya pas udah jago akhirnya membangkang kepada gurunya, dan murid kedua dari si guru itulah yang kelak akan mengalahkan murid pertama si guru yang memberontak. Dan Ganjar ini pun seperti itu, saya lihat murid kedua dari Megawati dan murid pertamanya Jokowi sudah besar, sudah hebat, dan sekarang membangkang gitu ya. Ya karena sama, terlalu ingin berkuasa tadi ya kalau kita lihat cerita-cerita persilatan gitu ya teman-teman. Dan kita lihat apakah Ganjar mampu mengalahkan Jokowi yang diwakili anaknya, dan tentu Jokowinya sendiri karena di belakang layar dia masih mengorkestrasi kalau bahasa media itu ya. Dan kita lihat apakah PDIP akan mampu keluar sebagai pemenang dan juara. Tapi itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.